في سيدنا مولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائهم شورية وتنفيذية ومن ساعدها ونشرها وأيدها وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلفي متن الحكم سيد الإمام ترجمان العارفين أحمد بن عطاء الله السكندري وشارحه سيد الإمام الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي ثم إلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى حضرة قطب هذا الزمان وغوث هذا الأوان روحه وكرامته الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salawatuhu wa salamuhu ala safwatil khalqi wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du faqad qala muallif fasharihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa 'anna wa amaddana bi asrarihima wa a'ada 'alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima wa nafahatihima fid dunya wal akhirati amin ya rabbal alamin. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Niku nggih. Idza fataha ing dalem nalikane buka sapa Allah laka maring sira Allah buka wijhatan ing arah. Jadi wijhah maknanya sami kali jihah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Tapi menurut Al-Imam Muhammad ibn Ajibah di dalam Iqadhul Himam, asal makna wijhah itu arah, tapi yang dimaksud di sini adalah albab, pintu. Arah atau pintu minat ta'arrufi saking ma'rifat, mengenal Allah. Fala tubali mongko aja merduli sapa sira ma'aha ing dalem sartane wijhah minat ta'arruf angqalla nyento setitik. Lafad angqalla ane bi fathil hamzati kelawan diwaca fathai hamzah, berarti an masdariyah. Opo kang setitik opo amaluka amalira. Karena annya an masdariyah, maka oleh Al-Imam Asy-Syarqawi ditafsiri ai biqillati amalika, tegese kelawan kidike amalira. Setelah pada hikmah yang sebelumnya sekitar 2 bulanan yang lalu atau mungkin lebih ya Kang Asep, insyaallah.
Awale kula kirang sehat. Wis mulai fit ana PPKM. Sebagai warga negara yang baik, kita mencoba untuk patuh. Barang jebli peragat-peragat ya wis lah ngaji baik. Sempet niki harapan uzur malih. Niki wau siang wonten guru kula, mursyid kula, Syekhuna Dr. Rahimuddin sekeluarga. Kapan sampai bengi pokoke libur maning. Ninggange sederenge maghrib wangsul. Akhirnya sidak ngaji. Setelah pada hikmah yang sebelumnya dijelaskan tentang bagaimana mestinya kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sikap kita menghadapi janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin menurut kita apa yang dijanjikan oleh Allah ini tidak kunjung datang. Yang mungkin doa yang sudah sekian lama kita panjatkan ini tidak kunjung diijabah. Bagaimana mestinya kita bersikap, itu sudah dijelaskan pada hikmah yang sebelumnya. Lah, hikmah yang berikut ini masih cukup erat kaitannya dengan hikmah-hikmah yang lalu. Pada salah satu kesempatan Al-Faqir wal Mudhnib pernah menyampaikan bahwa di antara keistimewaan kitab hikam Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ialah untaian mutiara, untaian kata-katanya yang selalu bersambung, selalu korelatif. Bahkan hikmah yang sekarang itu menjelaskan hikmah yang sebelumnya, dan hikmah yang sebelumnya itu menegaskan hikmah yang sebelumnya, dan begitu seterusnya. Sampai-sampai kemudian Al-Faqir juga pernah menyampaikan ada salah satu wali min awliyaillah yang mengatakan, kadat hikamu bni ataillahi an takuna wahyan walau kanatis salatu tajuzu bi ghairil Qur'an lajazat bi kalamil hikam. Hampir-hampir karena untaiannya satu dengan yang lain itu sinkron, saling nyambung betul, tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Itu sampai-sampai hikam itu hampir-hampir seperti Al-Quran, hampir-hampir wahyu. Kalau saja sholat itu boleh dengan selain Al-Quran, tentu sholat boleh menggunakan untaian hikmah-hikmah yang ada di dalam kitab hikam ini. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin kita menjalankan riyadhah, menjalankan mujahadah berdasarkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini janji Allah yang tidak sembarangan, karena pertama dikuatkan dengan adanya lam, lanah diana. Yang kedua, sudah ada taukid menggunakan lam, nunnya menggunakan nun taukid. Nun taukid yang dipilih merupakan nun taukid sakilah lagi. Masya Allah, ini taukid ba'da taukid. Jadi Allah berjanji, siapapun yang bersungguh-sungguh, maka pasti sungguh akan aku tunjukkan padanya jalan-jalan menuju aku. Mungkin ada orang yang membaca ayat ini, merenungi ayat ini, kemudian dia ingin membuktikan janji Allah, maka dia menjalankan mujahadah, entah melalui puasa setiap hari, atau mungkin puasa sehari, puasa tidak puasa sehari, atau dengan memperbanyak qiyamul lail, atau dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak membantu orang. Tapi setelah mujahadah ini dijalankan sekian lama, lah kok dirasa-rasa kayaknya janji Allah tidak atau belum juga dibuktikan. Setelah sekian lama berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, loh, padahal perang saku ndonga wis temenan,
wani merem-merem, wani beli bisa nangis dinangis-nangis nang, wani kongkon karo puasa, tek rewangi puasa. Loh. Tapi apa yang diinginkan belum dikabulkan. Nah, saat itu mungkin akan terjadi al-futur, kendor, akan muncul mungkin perasaan malas. Aduh, suwe temen kayak kenen masih angger baik. No. Bahkan mungkin berkurang intensitas doanya, berkurang mujahadahnya, berkurang baca Qur'annya, berkurang zikir dan wiridnya. Maka melalui hikmah ini beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu, sebagaimana di awal beliau memberikan warning bahwa kita mesti bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada amal. Itulah kenapa Al-Fakir pernah menyampaikan, ada salah satu wali yang ketika berdoa kepada Allah, kemudian doanya diijabah, maka dia senang, tapi sekali senangnya. Farihna marrah. Tapi ketika doanya tidak dikabulkan oleh Allah, maka dia merasa senang dan bergembira 10 kali lipat daripada doa itu dikabulkan. Lah kok bisa seperti itu? Karena dengan tidak dikabulkannya doa, dia tambah yakin bahwa Tuhan yang diminta, Tuhan yang disembah itu keren, nggak bisa didikte oleh saya. Tapi kalau semua permohonan kita selalu dituruti oleh Allah, lah ini bisa-bisa yang jadi Tuhan itu siapa? Ada perasaan seperti itu. Tapi dengan permohonan kita tidak dikabulkan, keren, berarti Allah nggak bisa dipaksa. Padahal saya sudah mati geni nih, saya sudah ngebleng, bacanya sudah diulang sampai 3 kali lipat loh wiridannya. Berarti Allah itu betul-betul maha berkehendak. Al-murid dan iroda Allah tidak bisa saya paksakan. Itu justru keren. Atau mungkin bisa jadi di tengah-tengah ketika kita lagi semangat-semangatin donga, ketika kita lagi semangat-semangatin mujahadah, baik melalui puasa, zikir, sholat, tilawah Quran, atau lain sebagainya, mungkin saat itu kita terkena musibah, kenang sakit, kenang belai, kenang aturan PPKM, kenang ujian, sehingga apa yang selama ini kita jalankan, apakah itu zikir kita, apakah itu puasa kita, apakah itu tilawah Quran kita, apakah itu sholat malam kita, wa ma ila dzalik, akhirnya mau tidak mau terpaksa atau dipaksa berkurang. Sampean ketika fit maca Quran, santri Quran, kula santri Quran niku tek anjuraken, kapan sing ngapalaken Quran paling beli sedina 10 juz. Ndresik. Pokoke paling setitike seminggu kudu hatam. Toli sakit karena terjadi perubahan cuaca, di samping pandemi juga belum kunjung usai. Sakit sehingga target 10 juz yang biasa dia jalankan, mau tidak mau nggak bisa selesai. Lawang sakit, cungur-cungur bindeng kayak gula. Loh, iya. Macara rada suwe setitik waktu dadi ana mandek. Awak lemes. Ketika kita mengalami hal yang semacam itu, tapi dalam jiwa ini ada kesadaran bahwa semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau Allah tidak menghendaki, maka ini tidak akan terjadi. Sehingga kita menerima keadaan itu dengan hati yang ridho. Kita menyikapi keadaan itu dengan sabar. Bahkan untuk orang yang levelnya sudah mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambut keadaan itu dengan sukacita dan menikmatinya. Tapi hanya orang-orang yang betul-betul bisa mengenal Allah menyambut datangnya musibah itu dengan sukacita, dengan gembira, bahkan menikmati. Sebagaimana dinyatakan oleh Sultanul Auliya wa Burhanul Asfiya, Al-Qutbur Rabbani wal Arifus Samadani, wa fadlakatu turusid daftarin nurani, Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Sebagaimana ditulis oleh Sayyid Al-Barzanji di dalam Manaqib Al-Lujainud Dani. Salah satu makalah yang ditulis oleh Sayyid Barzanji di dalam Al-Lujainud Dani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, pernyataan Kanjeng Syekh yang mengatakan, wa ma ahabbal bala'a wa taladzdza bihi illa man arafal mubli. Maka bisa dicek dalam manakibnya. Wa ma ahabbal bala'a, tidak ada yang bisa mencintai ujian Allah, bahkan wa taladzdza bihi, menikmati ujian yang dari Allah itu, illa man, kecuali orang arafal mubli, yang betul-betul sudah mengenal siapa yang memberikan bala itu. Kalau kita tidak cinta, kalau kita tidak kenal, maka nggak akan mungkin kita bisa menerima, apalagi sampai menikmati. Tapi kapan wis kenal, kapan demen, Masya Allah. Iya. Sing arane seneng iku ora mesti wong wadon kang didemeni ning sampeyan teka toli memberikan persembahan bunga. Tidak mesti kan? Kadang-kadang justru yang selalu teringat dalam bayang ini, bagaimana ketika kita berdua, kemudian orang yang kita cintai ngambek, suwise ngambek tolin jiwit, Masya Allah, kang gawe kelingan ku jiwitane iku. Dan itu dinikmati betul. Kenapa? Karena kita kenal siapa yang mencubit kita, karena kita cinta siapa yang mencubit kita. Maka orang yang mengenal Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah, welcome. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ajibah di dalam Iqadhul Himam, beliau bahkan mengatakan, wa kana syaikhu syuyukhina Sayyidi Ali Al-Umrani yusammiha Lailatul Qadr wa yaqulu kullul haizati hiya Lailatul Qadr allati hiya khairun min alfi syahr. Sidi Ali Al-Umrani itu menamakan malam bencana, malam musibah, malam kita ditimpa sakit oleh Allah, malam kita mungkin tidak bisa makan dan tidak ada yang bisa dimakan, malam di mana kita mungkin dimarahi oleh istri, malam di mana kita ditimpa musibah. Itu kata Sidi Ali Al-Umrani, itu adalah Lailatul Qadar. Beliau menamakan itu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dengan bencana, dengan musibah, dengan terjadinya sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu, itu sebetulnya bagi orang yang melek, orang yang paham, orang yang telah menerima pencerahan hati, itu mereka bisa mendapatkan sekian banyak hikmah. Mungkin ada kesalahan kita yang kita tidak sadar. Allah timpakan sakit kepada kita. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah, ingin menghapuskan kesalahan saya yang saya sampai saat ini tidak menyadari. Maka Masya Allah, berarti melalui sakit itu kita semakin mengenali Allah. Melalui sakit itu kita semakin sering mengingat Allah, yang mungkin intensitasnya jauh dibandingkan ketika kita bergelimang dengan kenikmatan.
Ada satu kisah menarik, bagaimana orang yang memang telah yakin betul bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah dan semuanya itu baik. Ketika yang terjadi itu sesuai dengan selera nafsu, maka syukur. Ketika itu tidak diingini oleh nafsu, maka sabar. Syukur dan sabar ini dua hal yang mendatangkan banyak kebaikan. Orang bersyukur dijanjikan oleh Allah pasti akan ditambah. Orang yang bersabar dijanjikan oleh Allah akan diberi ganjaran pahala yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka mana yang tidak baik? Ada sebuah riwayat saya temukan di dalam kitab Jawahirul Asani ala Lujainid Dani. Kitab ini cukup langka. Kalau kita cari di toko sekarang mungkin tidak ada. PDF-nya pun tidak tersedia. Ketika saya mencoba mencari kitab karya-karya ulama Nusantara, tapi alhamdulillah kebetulan Al-Fakir punya kitab ini. Kitab Jawahirul Asani ala Lujainid Dani, syarah dari Manaqib Lujainid Dani, ditulis oleh ulama asli Nusantara, yaitu Syekh Abu Ahmad Abdul Hamid Al-Qondali, Kendal. Bukan terjemah, syarah kitab berbahasa Arab. Kitab ketika menjelaskan tentang bagaimana para kekasih Allah, orang yang ma'rifat kepada Allah, mestinya menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyitir satu hadis, satu riwayat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah. Jadi hadis ini kategori hadis qudsi atau hadis rabbani. Kata Nabi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, idza btalaitu 'abdi bibala'in fasabara walam yashkuni ila uwadi abdaltuhu lahman khairan min lahmi wa daman khairan min dami fa idza abra'tuhu wala dzambalah wa in tawaffaituhu fa ila rahmati. Masya Allah. Kata Allah, idza btalaitu 'abdi, ketika aku menimpakan ujian kepada hambaku, ketika aku menimpakan bala kepada hambaku, fasobaro, kemudian hambaku ini sabar. Kesabarannya dibuktikan walam yashkuni ila uwadi. Ketika ada banyak orang yang nengok, dia tidak pernah mengeluh kepada orang yang menengoknya. Maka apa kata Allah? Abdaltuhu lahman khairan min lahmi. Aku akan gantikan dagingnya lebih baik daripada daging yang sebelumnya. Wadaman khairan min dami, dan darahnya akan aku ganti dengan darah yang lebih baik dari darah yang sebelumnya. Akan memiliki wajah baru, semangat baru. Tidak hanya itu, wa idza abra'tuhu, ketika dia aku sembuhkan, kata Allah, abra'tuhu wala dzambalah, aku sembuhkan dia tanpa dosa sedikit pun. Masyaallah. Wa idza tawaffaitu, ketika aku wafatkan dia, fa ila rahmati, maka dipastikan dia wafat itu menuju rahmatku, menuju kasih sayangku. Maka apa yang tidak baik dari sakit? Itulah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak peduli antara diberi sehat, diberi sakit, selama semua itu membuat dia lebih dekat dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun resikonya amal kita, mujahadah kita berkurang. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah, idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Ketika Allah telah membukakan kepadamu
jalan, pintu mengenali dirinya, pintu makrifat kepadanya, maka kau tidak perlu susah, kau tidak perlu pusing, kau tidak perlu peduli. Ketika memang kamu bisa lebih mengenali Allah, walaupun resikonya angqalla amaluk, amalmu menjadi sedikit, ya karena sakit. Tahajud kita mungkin yang biasanya 12 rakaat sampai dipaksakan hanya bisa 2 rakaat. Sudah nggak kuat lagi kepalanya, sudah nggak kuat dibuat berdiri kakinya, nggak ada masalah. Walaupun secara zahir amalmu itu berkurang, akan tetapi kamu mendapatkan anugerah amalul qalbi, amal hati, mengenal Allah, meyakini Allah, mantap kepada Allah. Tapi jangan dipahami kemudian bahwa ini berarti tidak perlu amal. Tidak. Maka lebih lanjut Al-Imam Asy-Syarqawi menjelaskan, i'lam ngerti ya sapa sira annas salika ing setuhune wong kang ngambah dalane wusul iku la budda ora kenora lahu kedue salik fi sulukihi ing dalem ngambahe salik ora kenora min kasratil a'mali saking akehe piro-piro amal. Untuk apa? Liyaqta'a supaya megot sapa salik aqabatin nufusi ing piro-piro dalan rumpile piro-piro nafsu. Asal mana aqabat itu jalan yang ada di kaki gunung, di kaki bukit, jalanan yang rumpil, yang sulit medannya, itu namanya aqabat. Maksudnya rintangan-rintangan, jalan yang tidak mulus. Wa yasila lan tumeka sapa salik ila hadratir rabbi maring ngersane pangeran. Fa idza syara'a mongko ing dalem nalikane tumandang sapa salik fil mujahadati ing dalem mujahadah, merangi nafsu melalui memperbanyak amal. Wa talat lan dawa suwe alaihi ngatasi salik opal muddatu mangsa mujahadah wis suwe tetaunan. Batur sih Riyadhul Dalail 3 tahun puasai lah kuwen sampai tekening 11 tahun misale. Temannya yang lain mungkin sudah bisa haji, sudah punya mobil, kian motor bae masih nyili ning IPE. Ini mungkin bisa terjadi. Ketika itu terjadi bagaimana? Rubama kasala, terkadang males sopo salik. Kalau tidak bisa dikatakan hampir putus asa. An ba'di anwa'il ibadati, saking sebagiane piro-piro maceme piro-piro ibadah wal awradi lan piro-piro wirid. Ake bisa mungkin do kin kita ki melu jam'iyah hadiu ki wis lawas. Aktif udan-udan mangkat nggo payung. Laka payunge jasu dan tekenggo. Kita jam'iyah rotib wah wis pirang tahun. Kita ziarah ning Gunung Jati, sowan ning Kanjeng Syekh Syarif Hidayatillah wis puluhan tahun. Tiap kliwon beli tinggal. Dudu sekedar ziarah tekan ngadus sumur pitu tek lakoni misalnya. Loh, lah ini. Nah, kemudian apa yang diingini tidak kunjung terjadi. Bisa jadi apa? Akhirnya malas. Setengah putus asa. Mulailah ditinggalkan beberapa ibadah, beberapa wirid allati rutibat kang diurut-urutaken napa aurad alaihi ing atase salik. Mulai susah, prihatin, fayahsulu mongko hasil indahu ing dalam sandinge salik apa syiddatul hammi bangete susah wal ghammi lan prihatin. Ada ulama yang membedakan kalau ham itu sedih menghadapi yang akan terjadi
Kalau gham itu sedih atas apa yang sudah terjadi. Lah saat itu iblis, setan muncul, datang, ngompori, memprovokasi. Warubama tasawwalalan terkadang maes-maesi, moles-moles, lahu maring salik, opo nafsuhu nafsune salik, atarka ing ninggalaken bil kulliyati kelawan total, keseluruhan maksudnya total. Wes mari bae jam iyae, mari bae wiridane, mari bae ziarah, percuma. Loh, terkadang ada bisikan nafsu seperti itu. Padahal sedikit atau banyak manfaat dari dia menjalani riyadhah dan mujahadah itu sudah dirasakan sebetulnya. Ma'akaunihi ing dalam sertane anane salik iku qad hasola, teman-teman hasil indahu ing dalam sandinge salik opo nau'un sakwerna min ma'rifatillahi ta'ala, saking mengenal Allah ta'ala. Fa arsyada mongko nuduhaken hu ing salik sapa asy-syaikhu Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu wa ardhah. Nuduhaken ila annahu maring setuhune Allah iku idza fataha ing dalam nalikane buka sapa Allah lagu maring salik wijhatan ing arah minat ta'arrufi saking ma'rifat, ainau tegese warna macem, sak warna sak macem minal ma'rifati saking ma'rifat. Contone ka an arafa kaya nyento weruh sapa salik bitariqiz dzauqi kelawan dalan penyicip. Istilah orang akademisi intuisi, zauq. Bitariqiz dzauqi kelawan dalan pengicip, zauq rasa, melalui rasa. Ngerti annallaha ta'ala ing setune Allah ta'ala iku hadirun zat kang hadir, ma'ahu ing dalam sartane salik. Tidak hanya hadir, muttali'un tur iku zat kang ningali ala halihi ing atase keadaane salik. Aw arafa atau ngawruhi sapa salik zauqan kelawan dalan penyicip, andahu ing setune kelakuan iku la fa'ila ora nana zat kang agawe iku maujud illallahu kecuali Allah. Bi an hasala kelawan nyenta hasil lahu maring salik opo tajallil af'ali ngedenge piro-piro penggawian Allah. Tajalli af'al alladzi huwa kang utawi tajallil af'al iku awwalut tajalliyati kawitane piro-piro tajalli indahum ing dalam mungguwe al-arifina billah. Fala yubali mongko aja merduli sapa salik hina idzin ing dalam nalikane iki hasola indahu nau'un min ma'rifatillah, aja peduli biqillatil amali kelawan kidike amal. Walaupun mungkin amal kita menjadi berkurang. Sebab apa? Sebab li'annal qasda krana setuhune tujuan minal amali saking amal iku al qurbu keparek min hadratir rabbi saking ngersane pangeran. Wa fathu tilkal wijhati utai buka mengkono-mengkono arah ma'rifat iku dalilun dalil ala dzalika ingatase mengkono-mengkono al qurbi wa ala annahu lan ingatase setuhune salik iku mu'tanan wong kang diperhatiaken sapa bihi salik wa annahu lan setuhune salik iku sayasiru bakal dadi sapa salik dadi kumin ahli wuddihi saking ahli didemeni Allah. Waqat takunu lan terkadang ana apa qillatul amali kidike amal anaiku bisa babi maradin sebab sakit. Ya'uku kang ngalang-ngalangi apa marad hu ing salik anhu saking amal.
Fa idza hasala mongko ing dalem nalikane hasil indahu ing dalem sandinge salik apa nauun werna minal ma'rifati saking ma'rifat. Gambare bi an arafa kelawan nyento ngawruhi sapa salik anna nuzulal maradi ing setuhune temurune sakit bihi ing salik iku khairun luwi bagus minas sihhati ketimbang saking waras. Pribensi bisa luwih bagusku nalikane waras kita mendendora. Mata ndeleng dudu semacam, sing abang dideleng, sing ijo dideleng, kang ireng dideleng, kang putih dideleng, kang kuning dideleng. Nalikane waras segala rupa diomongaken, segala rupa dipangan, segala rupa dicicipi, segala rupa didilat. Nalikane waras sikil mendendora, tangan pola, barang sakit. No, laka sing dideleng kang macem-macem. Iya. Sing dirasaning ilat ora macem-macem. Lagi waras ya Masya Allah. Loh, tontonan macem-macem tontonan. Maksiat pirang-pirang maksiat. Barang sakit beli mende-mende, akhirnya mata beli maksiat. Cangkem beli ngandakaken wong beli lokan nangga sih. Loh, apa maneh lamun sakitnya zaman sekian, lagi pandemi, lah kasing miliki asale. Kapan ana sing miliki masih ana sing ngejak ngerasani wong tuh. Oh ternyata dengan sakit ini berarti maksiat saya paling tidak, kalau tidak bisa dihindari secara keseluruhan, berkurang. Berarti saya lebih baik sakit dong kalau seperti ini daripada sehat, semua maksiat dijalani, semua anu dijalani. Loh, ketika ada muncul kesadaran seperti itu dalam jiwa, berarti dalam hatimu sudah ada nau'un minal ma'rifah. Kamu sudah mulai lebih mengenali Allah. 5 krana perkara fihi kang tetep ing dalem marad bayane fa mafih min taraqihi nyatane dadi munggahe salik, dadi ningkat taraqi. Wa anna Allah lan setune Allah iku yaf'alu agawe sapa Allah bihi kelawan salik ma ing perkara yuridu kang ngersakaken sapa Allah. Fala yubali mongko aja merduli sapa salik. Niki lame lanafi. No, sebab bukti apa suwisi lam lakayae berarti diwaca jazm. Kapan laila nafi mestine la yubali, karena bala yubali wazane fa'ala yufa'ilu. Karena lakayae berarti diwaca jazm. Karena fi'il mu'tallul akhir ketika kepanjingan amil jazm maka i'rab jazme hadfu harfil illah. Fala yubali mongko aja merduli sapa salik hina idzin ing dalam nalikane iki hasala indahu nau'un minal ma'rifah, aja merduli biqillatil amali kelawan kidike amal. Apa sih sebabnya? Fa innahu mongko setune Allah iku ma fataha orang buka sapa Allah ha ing wijha aitil kal wijhata tegese mengkono-mengkono arah orang buka laka maring sira illa wa huwa kecuali utawi Allah iku yuridu ngersakaken sapa Allah ayyata'arrafa ing nyento dadi kakenal sapa Allah, menjadi dikenali ilaika maring sira. Ayu wajih tegese madhep sapa Allah ka ing sira bifadlihi kelawan anugerai Allah. Wa yaqrubalan marak sapa Allah mingga saking sira. Wa yatajalla lan dadi ngedeng sapa Allah alaika ing atase sira bisifatihi kelawan pira-pira sifate Allah wa asmaihi lan pira-pira asmai Allah. Wala syakkalan ora namang iku maujud anna dzalika setuhune mengkono-mengkono makrifat iku a'zamu luwi agung atau anna dzalika ing setune mengkono-mengkono ayyata'arrafa ilaik boleh iku a'zamu luwi agung min kasratil a'mali ketimbang saking akehe pira-pira amal adz-dzahirati kang zahir. Wes berhenti dulu sejenak di sini.
I'lam anna salika la budda lahu fi sulukihi min kasratil a'mal. Tadi sudah sempat Al-Fakir sampaikan, hikmah ini tidak bermaksud untuk membuat kita malas, membuat kita sedikit beramal. Tidak ada sedikit pun maksud seperti itu. Justru orang yang sudah berniat, bertekad ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam istilah thariqah, dalam istilah tasawuf disebut dengan suluk, maka harus banyak beramal untuk menggapai ridho Allah, untuk mendapatkan cinta Allah. Harus dengan perjuangan. Perjuangannya melalui amal. Wong pengen lali wong wadon bana perjuangane sih. Loh. Udah nangin diapeli, nggawa martabak karo minyak jinggo keplosok daratan ning wangan martabak keji. Tapi ini kan perjuangan. Setelah dilihat semua itu, oh berarti bener bocaki demen isun lan pengen isun demening dheweke. Maka kasratul amal itu harus. Itulah kenapa dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala seperti disampaikan oleh Nabi berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ma iftaradtu. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan amalan seperti yang aku wajibkan kepadanya. Jadi PDKT dengan Allah itu yang paling hebat, yang paling dahsyat adalah dengan amalan-amalan fardu. Sementara ini kadang-kadang kita salah. Kapan ning sunnah semangat beli gila-gila, ning fardu ora ya ora bu. Yang fardu itu yang pokok, yang wajib itu yang pokok. Kata Allah, ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ma iftaradtu. Yang kalau kita terjemahkan secara bebas, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada yang lebih hebat daripada amal-amal fardu. Amalan-amalan wajib tidak ada. Setelah yang pokok ini dijalankan, baru kemudian ditambah yang sunnah, yang tidak pokok. Kata Allah dalam lanjutan hadis itu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah hambaku terus-menerus tanpa henti mendekatkan dirinya kepadaku dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah sampai aku cinta kepadanya. Jadi yang pokok itu yang fardu dulu, baru setelah yang fardu perbanyak yang sunnah. Sampai apa? Sampai kita bisa meraih cinta Allah. Jadi bukan hanya kita cinta kepada Allah, tapi Allah cinta kepada kita. Secara logika, orang yang memprioritaskan yang sunnah tapi abai dengan yang wajib, itu sama halnya dengan karyawan yang mengabaikan kerjaan utamanya, malah dia melakukan sesuatu yang bukan kewajiban dia. Ambil satu contoh misalnya, ada seorang karyawan yang tugas utama dia itu adalah membersihkan kantor. Kalau tugas utama ini sudah dijalankan, maka bolehlah dia untuk melakukan yang lain. Misalnya membantu di gudang, atau membantu di parkiran misalnya. Tapi dia sudah punya job sendiri. Yang di parkiran ada juga yang ngejobnya, yang di gudang ada. Tiba-tiba kantor itu kotor, toilet itu mampet, dia biarkan malah sibuk gara-gara sing arep markiri motor bocah wadon masih ayu dadi dheweke melu markir.
atasannya tahu apa yang terjadi. Marah. Karena itu bukan tugas utama kamu. Berbeda halnya ketika apa yang menjadi tugas pokok dan utamanya selesai. Daripada nganggur udah dudut beli karuan, ngerewangi ning dapur, ngerewangi ning gudang, ngerewangi bongkar barang, majikane weru, Masya Allah, karyawan teladan. Demikian. Ketika yang wajib-wajib itu kita jalankan, kemudian masih ada sisa waktu, masih banyak waktu, kita buat untuk memperbanyak yang sunnah-sunnah ini. Maka inilah yang bisa membuat Allah jatuh cinta. Jadi sekali lagi bahwa banyak amal itu adalah jalan yang mesti ditempuh oleh semua orang yang suluk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar melalui banyak amal itu dia bisa menyelesaikan hambatan-hambatan nafsu. Dia bisa menanggulangi hambatan-hambatan nafsu, dan dia bisa sampai keharibaan, kehadrah ilahiyah. Nah, ya cuma niku. Uang kapan amale wis wekel, wis rajin, wis ake, macem-macem godaane. Bisa jadi sakit, akhirnya galau kan. Aduh, iya kita tuh wis 7 tahun puasa. Loh, toli sakit jare doktere kongkon buka. Aduh, kita ki wis lawas wiridan kian, baranganan sakit, untuwe lara pisan, Masya Allah, kongkon muni wiridan ping 4.444 untu lara cekot-cekot, Masya Allah. Iya. Dipaksa. Kadang bisa jadi yang semacam itu tidak terjadi, tapi apa godaannya? Sombong, ria, ujub. Itu. Maka kata Imam Syarqawi, Sidil Imam Ibn Athaillah mengingatkan dan memberikan pencerahan kepada kita. Ketika itu terjadi, bisa jadi sebetulnya kamu sudah mulai mengenal Allah. Jadi Allah itu sudah bukakan kamu jalan untuk lebih mengenal, untuk lebih dekat. Kapan itu terjadi? Pada saat orang itu menyadari bahwa apa yang menimpa dirinya adalah kehendak Allah. Ketika orang itu menyadari bahwa Allah hadir bersamanya, Allah melihat dirinya, atau berdasarkan zauq merasakan bahwa tidak ada yang melakukan semua ini yang terjadi kecuali Allah. Nah, ini namanya tajallil af'al. Jadi tajalli itu macam-macam. Ada tajalli dzat, ada tajalli sifat. Sebagian mengatakan tajallil asma, tajalli sifat, kemudian tajallil af'al. Tajallil af'al itu sederhananya apa? Ketika seseorang dalam hati meyakini apapun yang terjadi di persada bumi, baik itu cocok dengan selera kita atau tidak cocok dengan selera kita, pas dengan nafsu kita atau tidak pas dengan nafsu kita, semua yang terjadi itu adalah pekerjaan Allah, tindakan Allah. Berarti orang itu sudah mencapai tajalli af'al. Mulai dia sampai pada pintu ma'rifat. Lah kalau orang itu bukan teori loh ya, bukan teori. Beliau Imam Syarqawi mengatakan zauqon. Jadi keyakinan itu bukan sekedar teori, tapi betul-betul dirasakan. Allah lah.
Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardahu an sairis sahabat pernah mengatakan begini, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablah." Saya tidak melihat sesuatu kecuali sebelumnya itu saya melihat Allah. Jadi sebelum apa saja yang terjadi, yang dilihat pertama adalah Allah dulu. Ini pekerjaan Allah. Kalau Allah tidak melakukan, tidak mungkin terjadi. Maka semua itu indah. Seindah kita melihat apapun yang dilakukan oleh orang yang kita cintai. Jare wong sing beli baru lo siral bocah jembet kaya kanan jare siapa jembet-jembet. Kapan muni ngomong, masya Allah iya. No, serseran ning ati. Sira bocah semana jerawat jare siapa? Iya, justru hiasane wajah. Nu masya Allah coba. Ngomonge, melakue, meseme aja barang ning meseme tekan ning merengute. Masya Allah iya ya bocah kan masya Allah iya. Aja barang meseme merengute belok katen prigel pisan. Demen. Maka bagaimana mungkin orang melihat buruk pada apa yang terjadi? Toh semua itu adalah kehendak dan karya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnul Farid mengatakan, "Idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila, ra'aita jami'al kainati malaha." Ketika engkau melihat semua yang ada dan terjadi itu adalah perbuatan Allah, kamu melihatnya seperti itu, meyakininya seperti itu, maka kau akan lihat semua yang terjadi itu manis, indah, tidak ada yang buruk. Itu namanya tajalil af'al. Ketika seseorang meyakini tidak ada yang terjadi kecuali itu fi'il Allah Subhanahu wa taala. Dan tajalil af'al ini dalam kajian tasawuf itu merupakan awal tajalli. Sebelum kita kemudian meningkat tajalli sifat, tajallil asma sampai tajalli dzat. Kapan tajalli dzat? Ya sudah, anta'budallah ka'annaka tarah. Masya Allah, coba sampai di level itu nanti. Tapi dimulai dari tajallil af'al dulu. Kadang-kadang kita di tajallil af'al saja itu repotnya bukan main. Ning omah lagi arep nyeripit kopi. Ning guri krungu suara blobrang. Prak. Masya Allah, gelas telu pecah. Marek cengkeweng anaknya. Kaplok, blok. Mboke beli weru-weru lagi bebasu nih bak melu di seneni. Pertanyaannya sederhana sebetulnya. Ini takdir Allah atau tidak? Seandainya Allah tidak mentakdirkan itu pecah, apakah mungkin bisa pecah walaupun dibanting? Orang belum ditakdirkan oleh Allah mati, berusaha bunuh diri nggak mati-mati banyak. Apakah mungkin gelas itu pecah kalau Allah tidak mentakdirkan pecah? Apakah dengan kita memarahi anak, apalagi sampai berlaku kasar kepada anak, 3 buah gelas yang pecah itu bisa kembali utuh? Pertanyaannya, apa sih manfaat kita marah itu? Ya hampir aja maning-maning. Tidak bisakah menyadarkan anak untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan cara yang lebih santun? Kalau setiap kali kita mengingatkan dengan emosi, dengan marah, maka itulah yang akan terekam di dalam memori anak, sehingga anak itu satu ketika menjadi bapak yang pemarah. Kenapa? Rekaman yang ada di otaknya adalah bapak saya pemarah. Hati-hati. Kula belajar, Kang Sep. Terjadi misalnya gelas pecah. Innalillah. Ya wis. Ya ngongkon santri diberseni. Ngomong karo rabi. Kinki arane kongkon ganti gelas sing anyar. Belajar tapi belajar. No, belajar.
Semuanya perlu riyadhah, perlu mujahadah. Nanti sampai pada titik dzauq. Maka asik. Orang yang mengenal Tuhan itu asik. Jangankan yang sesuai dengan selera, pas dengan nafsu dia. Yang oleh nafsu dia saja itu berontak sekalipun dia bisa menikmati kok. Dia bisa menikmati sakit. Kenapa? Walaupun di balik sakit itu amalnya menjadi sedikit. Toh tujuan amal itu kan bukan banyak-banyakan. Tapi bagaimana melalui amal itu kita bisa dekat dengan Allah. Lah ternyata tanpa kita perlu amal banyak, hanya dengan sakit kita bisa kenal dan dekat dengan Allah. Subhanallah. Ketika Allah membukakan hal semacam itu, ketika Allah memberikan pencerahan di kalbu kita dengan keyakinan yang seperti itu, berarti kita itu mendapat perhatian dari Allah. Kita itu calon orang yang dicintai oleh Allah. Bukankah Allah itu idza ahabba 'abdan ibtalah, ketika mencintai seseorang maka Allah akan mengujinya. Masya Allah. Dan melalui sakit ternyata dia bisa menghindar dari sekian banyak maksiat. Bukankah berarti sakit lebih baik untuknya? Kalaupun dia tidak sakit bisa banyak beramal, belum tentu amal yang dilakukan itu tulus. Masya Allah. Belum tentu amal yang dilakukan itu dipenuhi dengan takabur, dengan riya, dengan ujub. Wa ma ila dzalik min afatil qalbi. Maka kesadaran ini luar biasa. Allah tidak membukakan hal itu kepadamu kecuali karena Allah ingin kamu lebih mengenali dirinya.